Halo, selamat datang kembali di channel kami. Dunia perpolitikan Indonesia baru saja diguncang dengan kabar mengejutkan. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dalam kasus yang berhubungan dengan dugaan suap terkait kasus pergantian antar waktu, PAU, anggota DPR. Yang melibatkan buronan Harun Masiku. Bagaimana ceritanya, dan apa yang sebenarnya terjadi di balik kasus ini? Mari kita bahas tuntas dalam video ini. Pada tanggal 23 Desember tahun 2024, KPK secara resmi mengumumkan bahwa Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang melibatkan Harun Masiku. Hasto yang juga merupakan Sekjen PDI Perjuangan, PDIP, diduga terlibat dalam praktik suap yang bertujuan mempercepat proses pergantian antar waktu, PAU, anggota DPR RI. Kasus ini berawal dari Harun, mantan caleg PDIP yang gagal terpilih dalam pemilu 2019, namun berusaha mengambil posisi anggota DPR yang kosong dengan melakukan upaya suap kepada komisioner KPU. Hingga kini, Harun Masiku masih menjadi buronan pihak berwajib. Dari informasi yang beredar, KPK menyebut bahwa Hasto diduga ikut serta dalam memberikan suap. Untuk memuluskan langkah Harun Masiku dalam mengambil alih kursi DPR melalui PAU, meski Harun belum berhasil masuk secara sah. Selain itu, Hasto juga disebut terlibat dalam upaya perintangan penyidikan atau obstruction of justice yang berkaitan dengan pencarian Harun Masiku yang sampai saat ini masih belum ditemukan. Penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka tidak hanya mengguncang partainya, tetapi juga membuat publik bertanya-tanya tentang keterlibatan tokoh-tokoh besar lainnya dalam kasus tersebut. PDI Perjuangan, yang selama ini dikenal sebagai salah satu partai penguasa, menyatakan bahwa mereka akan menghormati proses hukum yang berjalan. Meskipun banyak pihak yang merasa kasus ini memiliki aroma politisasi yang kental. Sejak awal 2020, kasus Harun Masiku memang menjadi perhatian besar, dengan sorotan pada sejumlah pihak di KPU dan partai politik, termasuk PDI Perjuangan. KPK sendiri telah menginvestigasi sejumlah orang terkait dugaan suap dalam kasus ini, dan dengan penetapan Hasto sebagai tersangka. Kasus ini semakin memperlihatkan betapa kompleksnya dunia politik Indonesia. KPK juga mengatakan bahwa surat perintah penyidikan terkait penetapan Hasto dikeluarkan pada tanggal 23 Desember tahun 2024. Menunjukkan bahwa penyelidikan lebih lanjut akan dilakukan, termasuk kemungkinan penahanan terhadap Hasto. PDI Perjuangan, melalui juru bicara mereka, menyatakan bahwa mereka akan memberikan bantuan hukum kepada Hasto dan mendukungnya menjalani proses hukum dengan kooperatif. PDIP juga berpendapat bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan ketidakstabilan politik menjelang pemilu 2024. Kontroversi semakin meningkat ketika beberapa tokoh politik dan pengamat menilai proses hukum yang menimpa Hasto ini dapat dipandang sebagai bentuk politisasi hukum untuk melemahkan partai pemerintah yang memiliki pengaruh besar dalam politik nasional. Sebagian pihak merasa bahwa ini adalah bagian dari perang politik yang lebih besar, di mana pihak-pihak tertentu berusaha menyerang nama baik PDIP. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka menambah ketegangan dalam politik Indonesia. Sebagai tokoh sentral di PDIP, keputusan ini dapat mempengaruhi dinamika partai tersebut dan tentunya berpengaruh besar dalam persiapan pemilu 2024 yang semakin dekat. Jadi, sobat politik, dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK,
Banyak pertanyaan yang masih mengemuka terkait bagaimana kasus ini akan berkembang ke depan. Apakah ini akan berujung pada penahanan Hasto, atau justru menjadi bagian dari konflik politik yang lebih besar? Kita akan terus memantau perkembangan kasus ini. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.